Shalom semuanya, shalom kepada semua bapak-bapak yang ada di luar sana yang sedang mendengar pesan saya pada hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Blessed Father's Day buat semua bapak-bapak. Saudara, menjadi seorang bapak itu suatu anugerah. Dan tidak mudah saudara, dan tidak semua pria punya kesempatan untuk menjadi seorang bapak. Saya masih ingat 21 tahun lalu saudara, waktu anak saya lahir, anak pertama saya lahir, waktu saya menjadi seorang bapak saudara, saya seperti unbelievable, sepertinya tidak bisa percaya saya ini seorang bapak sekarang saudara ya. Ada begitu banyak bapak-bapak rohani. Saudara, itu bagus saudara, tapi saudara kalau seorang bapak secara biologis itu sesuatu yang sangat berbeda sekali. Dan saya percaya setiap saudara yang sedang mendengar pesan saya ini, kembali lagi saya mengucapkan Blessed Father's Day buat Anda semua. Nah saudara, salah satu institusi yang sedang diserang berabad-abad ini, dan khususnya hari-hari ini saudara, itu adalah keretakan dalam rumah tangga. Saudara, ada begitu banyak rumah tangga yang mengalami keretakan. Apalagi saudara, zaman-zaman sekarang ini, hampir 1 tahun lebih ini saudara, ya ketika coronavirus terjadi saudara, ada begitu banyak orang harus work from home, mereka kerja dari rumah dan sebagainya saudara. Waktu mereka ada di rumah setiap hari 24 jam 7 hari mereka bertemu dan sebagainya saudara, ada banyak konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga tanpa disadari. Maka saudara, baru-baru ini saya membaca sudah cerita di mana ada suami, dia pukul istrinya sampai tengkoraknya itu saudara retak saudara ya, retak, dia masuk kota. Kenapa? Karena ada begitu banyak rumah tangga hari-hari ini diserang. Nah saudara, kita harus hati-hati saudara. Saya perlu akui, saya perlu jujur, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tapi begini saudara, saya percaya oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita bisa berdoa setiap hari minta Tuhan supaya rumah tangga kita ini saudara tetap intact, tetap terjalin satu kemesraan saudara. Jadi penting sekali buat setiap kita. Nah saudara, sedikit konflik akan ada banyak konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Tapi saudara begini, ketika terjadi konflik-konflik dalam rumah tangga, jangan sekali-sekali berkata ayolah kita cerai dan sebagainya. Karena itu satu statement yang buat saya sangat tidak dewasa. Sangat tidak dewasa ya. Konflik lagi saudara, katanya antar aku ke rumah ibuku, atau antar aku ke rumah bapakku, atau antar aku ke rumah nenekku. Ketika terjadi konflik-konflik saudara, semua ini akan terjadi. Dan saya masih ingat saudara ya, waktu baru-baru saya menikah, saya dengan istri saya punya karakter yang sangat berbeda sekali. Istri saya dari Jawa Tengah, saya dari Kajang, Anda tahu ya. Saudara, jadi India Sing dari Kajang dan juga Jawa Tengah Solo. Saudara tahu orang Solo itu bagaimana? Kalau mereka mau jalan saudara, itu kereta itu tunggu mereka, bukan mereka tunggu kereta saudara ya. Mobilnya tunggu mereka, bukan mereka tunggu mobil saudara. Jadi kita lihat saudara, itu satu karakter yang sangat bertolak belakang, tapi how can you unite dua ini saudara? Nah itu penting sekali. That's why saudara, banyak rumah tangga retak. Kenapa? Ya karena mereka konflik. Akhirnya mereka berkata cerai. Antara aku pulang ke rumah ibuku, antara aku pulang ke rumah bapakku dan sebagainya. Saudara, buat saya ini satu tanda kurang dewasa. Mari kita belajar sama-sama hari ini ya. Jadi saudara, cerai bukan solusi. Kenapa saya berkata cerai bukan solusi? Karena suatu rumah tangga apapun yang terjadi saudara, jaminannya saudara, kalau kita bisa intact saudara, kalau kita bisa bersatu, kita bisa kuat saudara, wow, itu rumah tangga powerful sekali saudara. Itu rumah tangga powerful sekali. Beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun lalu, saya punya kehormatan untuk berdoa memberkati ulang tahun pernikahan suatu keluarga, satu uncle, om saudara dengan tante ini. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-55. Wow, luar biasa sekali. 55 tahun saudara, mereka bisa hidup harmonis. Nah, saya percaya tidak selalu harmonis mungkin saudara ya, karena ada berantem, ada pukul, ada ini, ada itu sebagainya, piring terbang saudara ya. Kita tahu ada UFO terbang, ini di rumah piring terbang saudara. Tapi ada seperti itu. Tapi ujung dari segala-galanya kita lihat apa yang terjadi saudara.
rumah tangga mereka tuh harmonis sekali. Saya ingat saudara, mereka tuh satu pasangan suami istri yang menjadi contoh yang begitu luar biasa buat saya. Saya sangat diberkati dengan mereka saudara. Sampai hari ini saya masih keep in touch dengan mereka. Saudara, begini, untuk kita punya rumah tangga yang strong, powerful. Nah, ini rahasianya. Nah, saya tanya dengan tante ini, tante, apakah rahasia? Bisa 55 tahun. 55 tahun rumah tangga ini masih bisa bertahan. Dia berkata gini, Matthew, cuma satu, Alkitab, Bible. Alkitab itu membuat mereka harmonis. Alkitab itu membuat mereka bertahan. Alkitab itu saudara membuat mereka bisa hidup, bisa bertahan, bisa toleransi, bisa give and take. Ya saudara ya, selama 55 tahun. Dan 3 tahun lalu omnya ini saudara meninggal. Tapi saudara, mereka bisa hidup harmonis sekali, sangat harmonis sekali. Saudara, saya percaya setiap kita, saudara yang mendengar dan saya berkata-kata hari ini, setiap kita punya mimpi. We have a dream. Kita mau lihat, kita mau hidup harmonis. Suami, istri, anak-anak, kalau Anda punya menantu suatu hari nanti, cucu nanti, saudara, kita mau hidup harmonis sekali. Itu menjadi impian setiap orang. Saudara, mari kita belajar hari ini. Jadi kita akan belajar beberapa poin di sini. Nah, saudara, kita akan lihat begini, saudara. Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Sudah, bukan keluarga yang tidak ada masalah. Setiap keluarga pasti punya masalah. Kebahagiaan kita bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada, tetapi di luar itu, saudara, kebahagiaan itu ditentukan dari dalam hati kita. Saudara, pertanyaannya, saudara mau bahagia tidak dalam rumah tanggamu? Jangan sudah mau bahagia tidak? Tidak cukup kita hanya nyanyi, ku berbahagia, yakin teguh, ya kan? Indah didengar di telinga, tapi praktiknya kita harus lakukan, saudara. Kita harus lakukan praktiknya. Saudara, seperti saya katakan tadi, bukan kebahagiaan itu tidak ada masalah, saudara. Pasti ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Nah, saudara, saya masih ingat waktu baru-baru saya menikah, waduh, saudara, itu perangnya tuh lebih ngeri daripada perang antara Gaza dengan Israel, saudara. Serius, saudara. Lebih ngeri lagi, saudara. Sangat mengerikan sekali. Tapi saudara, seperti saya katakan tadi, is give and take. Kita perlu give and take. Seringkali kita perlu mengalah. Saya masih ingat salah satu mentor saya itu berkata begini, definisi dari pernikahan adalah mati bagi diri sendiri. Boleh tidak saudara mati bagi diri sendiri? Itu suatu hal, saudara, di mana daging ini kita perlu cubit setiap hari, saudara. Karena kita harus mati bagi diri sendiri. Kita harus mati bagi diri sendiri. Itu definisi daripada pernikahan. Saudara, kita akan lihat sama-sama beberapa hal. Seperti saya katakan tadi, saudara, ini hari Bapa. Izinkan saya membahas tentang sesuatu tentang hati Bapa, saudara ya. Saudara, saya akan sampaikan pesan daripada hati Bapa buat setiap bapak-bapak yang ada dan bapak-bapak yang to be, bapak-bapak yang suatu hari nanti Anda akan menjadi seorang bapak. Jadi saya akan sampaikan pesan ini buat setiap saudara yang sedang mendengar hari ini, saudara ya. Gelar bapak itu tidak bisa dijual beli, saudara. Tidak bisa dijual beli. Saudara, gelar bapak itu Anda tidak bisa beli di pasar. Tidak bisa, saudara. Gelar Bapa itu Anda bisa menerima secara alami ketika Anda punya anak secara biologis. Kalau Anda punya anak secara biologis, saudara, itu connectionnya itu lebih lagi gitu, saudara. Lebih mantap lagi, saudara ya. Lebih mantap lagi. Saudara, hari-hari ini satu hal yang Tuhan mau lakukan. Apa yang Tuhan mau lakukan, saudara? Tuhan memulihkan hati bapak-bapak. Saudara, ini menjadi kerinduan hati Tuhan hari-hari ini. These end times, Tuhan memulihkan hati Bapa. Saudara, kita akan lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Mika pasal 4 ayat 6 berkata begini, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya aku datang memukul bumi sehingga musnah, saudara ya.
Kemudian itu dalam Mikha pasal 4 ayat 6 berkata, saudara, kalau Anda membaca Alkitab, saya mau sarankan kepada Anda, baca beberapa versi. Indonesia mungkin ada 1 atau 2 atau 3 maksimal saudara ya. Tapi Alkitab bahasa Inggris itu ada lebih daripada 10 versi. Kalau saya baca Alkitab, saya suka membaca beberapa versi yang berbeda supaya punya pengertian. Karena begini saudara, bahasa Indonesia agak terbatas, terjemahannya kurang akurat. Jadi saya akan bacakan kepada Anda satu ayat firman Tuhan yang sama dari The Message Bible. The Message Bible berkata gini, He will convince parents to look after their children and children to look up to their parents if they refuse. Wah, ini kata keras sekali saudara. If they refuse, I will come and put the land under curse. Wah, luar biasa sekali. Terjemahannya beda sekali saudara. Dikatakan begini, He will convince. Jadi convince itu apa? Dikatakan begini saudara, Tuhan akan datang untuk meyakinkan setiap orang saudara, setiap orang tua supaya menjaga anak-anaknya. Demikian juga anak-anak harus menjaga orang tuanya. Jadi kembali lagi, give and take. Ya kan? Kembali lagi give and take. Jadi apa dikatakan begini saudara? Kemudian dikatakan begini, I will come and put the land if you refuse. Kalau saudara tidak mau, saudara berkata saya tidak mau, ya. Kalau Anda refuse, saudara, kalau Anda refuse dikatakan begini, I will come and put the land under curse. Saudara, kalau saudara berkata begini, saya tidak mau menjaga orang tua saya tidak mau orang tua saya menjaga saya, atau saya akan buang orang tua saya. Alkitab berkata begini saudara, you will be under curse. Saudara itu ada di dalam kutuk saudara. Saudara ada dalam kutuk. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang, ada begitu banyak anak-anak, karena mereka terlalu sibuk dengan pekerjaannya, mereka career orientated saudara ya. Career orientated, mereka tidak punya waktu untuk anak-anak mereka, untuk orang tua mereka. Akhirnya mereka ambil anak mereka letak di panti jompo saudara, old folks home. Mereka letak di sana, tapi mereka tidak pernah berpikir begini, orang tua mereka juga pernah punya kesempatan untuk ambil anaknya dibuang atau beri kepada orang lain, tapi mereka tidak lakukan. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka berkorban. Sekalipun mereka harus bekerja banting tulang, mereka berkorban. Yang penting mereka tidak makan, it's okay. Yang penting anak-anak harus makan. Mereka kerja banting tulang saudara. Untuk apa? Hanya untuk membesarkan anak-anak mereka. Waktu anak-anak mereka besar, punya pikiran sendiri, mereka punya kesibukan sendiri dan sebagainya, mereka berkata begini, kami tidak punya waktu untuk orang tua kami. We don't have time for our parents. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka letak anak-anak orang tua mereka letak di panti jompo, old folks home. Nah saudara, kalau Anda pernah punya rencana seperti itu, atau punya rencana seperti itu, dengar baik-baik, ini pesan buat Anda hari ini, bertobat saudara. Seriously, repent saudara. Anda harus bertobat. Saudara, saya di Indonesia 10 tahun. 10 tahun di Indonesia, saya selalu berkata dengan diri saya begini, saya mau kembali ke Malaysia suatu hari nanti pada waktunya Tuhan. Kenapa? Karena saudara, kalau Anda kenal saya, Anda tahu ada sebagian saudara yang sedang dengar pesan saya ini. Anda kenal saya, Anda tahu bagaimana ibu saya bekerja. Saudara ya, dia harus kerja 16 jam. Ibu saya membesarkan kami. Itu ajaib luar biasa sekali. Tapi saya mau beritahu Anda begini saudara, waktu saya di Indonesia saya berkata begini, saya mau pulang ke rumah. I want to go back home to Malaysia. Suatu hari nanti waktunya Tuhan. Kenapa? Karena saya mau menjaga ibu saya. Saya tidak mau melihat ibu saya, tiba-tiba saya di Indonesia, saya dengar kabar ibu saya meninggal. Saudara, itu tragedi paling buruk dalam hidup saya, saudara. Saya berkata begini, saya mau pulang. Nah, saudara, ibu saya meninggal di samping saya. Saya ada di sana waktu ibu saya meninggal. Apa saudara, kalau kita lihat, bukan sesuatu yang kita mau orang yang kita sayang itu meninggal. Tapi saudara, ini fakta dan fakta saudara. Setiap orang harus meninggal suatu hari nanti. Tapi saudara, saya bangga. Kenapa? Karena saya mencintai ibu saya bersama-sama dengan dia, dan juga saudara, yang mati saya ada di sampingnya dia. She was beside me when I was beside her when she passed away. Saudara ya.
Saya mengucap syukur karena saya melihat ibu saya. Detik-detik terakhir saya melihat ibu saya, saudara. Saudara, kembali lagi saudara. Hati Bapak itu penting sekali. Hati Bapak itu penting sekali. Saudara tahu, saya akan bahas dengan Anda tentang seorang bernama Mikhail. Mikhail itu anaknya Saul, istri kepada Daud, saudara. Saudara, Daud ini istrinya namanya Mikhail, anak kepada Saul. Saudara, apa yang terjadi? Mikhail ini dia melihat bapaknya, ya, dia tidak pernah mendapat satu figur seorang bapak yang baik. Tidak pernah dia mendapat figur seorang bapak yang baik. Kenapa? Karena dia lihat bapaknya seorang yang sangat jealous, cemburu. Dia melihat bapaknya seorang yang sangat insecure, memiliki rasa kurang aman dengan dirinya. Dia melihat bapaknya seorang yang tidak tenang. Dia melihat bapaknya seorang yang seringkali mau melanggar aturan-aturan Tuhan. Dia melihat bapaknya seorang yang tidak punya prinsip. Jadi Mikhail ini membesar dengan mentalitas, dia membesar dengan melihat figur seorang bapak itu seperti itu. Jadi waktu dia melihat Daud, ketika tabut itu dipindahkan, saudara, Daud menari-nari, telanjang, saudara, dia sedang menari-nari, dia sedang bersuka cita, dia sedang menari. Apa yang terjadi? Dia melihat Daud, dia penuh dengan kepahitan, saudara. Dia berkata, seorang raja menari seperti itu, seorang suami menari seperti itu, dia merasa begitu jengkel sekali, saudara. Kenapa? Karena dia lihat si figur seorang bapak. Figur seorang bapak, saudara. Saudara, kalau Anda hari ini seorang bapak di rumahmu, siapapun Anda sedang mendengar pesan ini, saudara. Kalau Anda seorang bapak, Anda sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya cucu, tapi masih cemburu, saudara, ini bukan lagi pelepasan, saudara. Ini harus 2 puasa 50 hari, saudara, buat Anda. Benar. Saudara, saya tahu banyak orang, mereka sudah kakek-kakek, masih cemburu dengan istri mereka. I don't understand this. Benar, saya tidak mengerti. Saya tidak paham ini, saudara. Saya betul-betul tidak paham ini. Nah, saudara, begini. Mari kita belajar hari ini, saudara. Memiliki rasa aman. Bapak-bapak, Anda yang sedang dengar pesan saya ini, dengar baik-baik. Jangan jadikan rasa kurang aman itu sahabatmu. Karena rasa kurang aman, saudara, itu ibarat cancer. Pelan-pelan, tapi membunuh dari dalam. It kills you from inside. Itu membunuh Anda dari dalam, saudara. Oleh itu, saudara, sebagai seorang bapak, mari kita belajar memiliki rasa aman dengan diri kita. Saudara, saya mengerti kurang aman itu satu karakter yang tidak mudah untuk kita, setiap kita untuk overcome, mengatasinya. Saya mengerti sekali. Cemburu bukan sesuatu yang mudah untuk kita. Tapi saudara, begini, kalau Anda mau, Tuhan tolong. Kenapa, saudara? Kalau Anda tidak pernah overcome hal ini, saudara, Anda lihat, ini akan mempengaruhi anakmu, ini akan mempengaruhi cucumu. Kalau umur Anda panjang, suatu hari nanti, ini akan mempengaruhi cicitmu, saudara. Nah, saya mau tanya Anda memberi contoh sebagai seorang kakek, seorang father, seorang bapak, itu seperti apa? Saudara, bapak kita yang di surga ini, bukan bapak yang insecure. Bukan seorang bapak yang cemburu, saudara. Bukan seorang bapak yang punya pikiran jahat. Tidak. Bapak kita tuh bapak yang baik dan luar biasa sekali. Nah, saudara, mari kita belajar. Setiap kita belajar, saudara. Hari Bapak ini, saudara, salah satu pemberian terbaik Anda bisa berikan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada cucumu, itu Anda berubah. Do you want to change? Apakah mau berubah, saudara? Apakah saudara mau berubah? Saudara, berubah itu, saudara, kembali saya katakan begini, saudara, bukan suatu hal yang hari ini Anda berkata iya, besok tiba-tiba Anda berubah. Anda bukan magic, ini bukan magic, saudara, ya. Ini bukan magic, tapi ini proses. Pertanyaannya, do you want it or not? Saudara mau ataupun tidak, saudara, ya kan? Saudara mau atau tidak? Saudara, mari kita belajar sama-sama.
Kita mau belajar sama-sama saudara. Saya pikir saudara, kita ini udah capek sekali saudara. Ya seringkali cemburu, seringkali iri hati, seringkali jiwa ini tidak tenang, segala sesuatu tidak tenang dalam kehidupan kita. Pemberian terbaik Anda bisa berikan hari ini buat orang tua, buat anak-anakmu. Kita berubah. Ya saudara. Nah, saudara, saya akan bahas dengan Anda poin selanjutnya saudara begini. Saudara, seperti tadi kita baca di dalam Maliaki pasal yang keempat ayat 6 dikatakan begini, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara begini, saudara, Tuhan itu sangat serius sekali. Tuhan itu sangat serius sekali tentang ayat ini saudara. Seperti saya katakan tadi, saya ulangi lagi. The Message Bible dikatakan begini, He will convince parents to look after their children and children to look after their parents. If they refuse, I will come and put the land under curse. Saudara begini, banyak rumah tangga mereka tidak melihat terobosan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lihat terobosan dalam rumah tangga, suami istri, anak-anak mereka, segala sesuatu dikerjakan. Kenapa? Karena begini saudara, mereka belum mengalami pemulihan gambar diri. Belum saudara, belum. Ada konflik yang tidak ada ujungnya saudara ya. Ada konflik tidak ada ujungnya. Setiap hari kalau tidak lawan itu rasanya tidak afdol kita hidup. Rasanya tidak sah kita hidup saudara. Rasanya seperti itu. Tidak ada suatu jiwa, tidak ada satu roh rekonsiliasi di mana mau berdamai, di mana mau mencintai, di mana mau mengasihi sesama. Itu tidak ada saudara. Tidak ada. Rasa-rasa seperti itu tidak ada saudara. Ya. Karena hal ini tidak ada, Alkitab berkata apa? The land, he will put the land under curse. Nah saudara begini, setiap kita saudara, siapapun Anda yang sedang mendengar pesan saya ini, dengar baik-baik saudara. Hari ini Tuhan mau pulihkan hidupmu. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Izinkan saya menceritakan kepada Anda suatu cerita sangat sederhana. Ini cerita bukan orang lain, saya sendiri alami saudara. Saya kehilangan seorang bapak, umur saya 5 tahun. Umur saya 5 tahun saudara. Saya mungkin tidak pernah cerita ke Anda, tapi saya khotbah beberapa kali buat seminar tentang hati bapak, dan saya sering kali ceritakan ini saudara. Nah saudara, saya tidak mau ceritakan sesuatu yang saya ambil dari internet, karena itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya mau ceritakan sesuatu, bagaimana Tuhan pulihkan hidup saya. Saudara, waktu umur saya 5 tahun, suatu hari papa saya bawa taksi saudara. Dia bawa taksi, dia punya bisnis taksi beberapa, dan hari itu kebetulan dia bawa taksi itu saudara. Jadi dia berkata begini, dia ada seorang customer yang dia harus antar ke Kuantan. Dia harus antar ke Kuantan. Kemudian dia berkata begini, dia berkata, saya masih ingat saudara, ini sangat segar di pikiran saya. Papa saya berkata begini, saya akan balik nanti dari Kuantan, saya akan belikan sepatu, kasut untuk anak-anak saya. Karena begini saudara, Oktober itu bulan-bulannya Deepavali saudara. Itu bulan-bulan Deepavali. Papa berkata begini, saya pulang nanti dari Kuantan, saya akan memberikan sepatu untuk anak-anak saya. Saudara, sebagai seorang anak masih umur 5 tahun, saya begitu excited sekali. Saya sangat excited. Saya menunggu sepatu. Saya ingat papa saya ambil lidi saudara ya, kayu lidi, saudara tahu kan, kayu lidi itu dia ambil ukuran sepatu. Saya tidak ingat, saya tidak tahu waktu itu ada tidak ukuran UK 5, US 7 dan sebagainya. Saya tidak tahu saudara ya. Saya tidak tahu. Tapi papa saya ingat sekali, papa saya ambil lidi saudara, ambil lidi, dia ambil, dia letak di kaki kami, dia ukur. Kami 8 orang kakak beradik saudara, 8 of us. Jadi papa ambil kayu lidi, dia ukur, kemudian dia berkata, nanti saya pulang dari Kuantan, saya belikan sepatu untuk kalian. Papa berkata begitu. Nah, saudara tahu apa yang saya buat? Saya excited, saya tunggu.
Tiba-tiba satu hari saudara, saya mendengar kuat sekali ketukan pintu. Kuat sekali saudara di rumah. Ketukannya sangat kuat. Dan saya terkejut saudara, saya kaget sekali. Dan saya masih ingat waktu ibu saya buka pintu, ada satu teriakan yang sangat kuat sekali. Dan teriakan itu adalah satu berita yang sangat buruk. Beritanya seperti ini, papa saya dalam perjalanan ke Kuantan, dia mengalami kecelakaan dan dia sangat parah. Keadaannya sangat kritikal sekali. Nah saudara, waktu saya dengar itu saudara, saya ya masih blur-blur lah, umur 5 tahun sudah tidak terlalu mengerti. Tidak lama, beberapa hari kemudian saudara, sampai ke rumah, itu mayatnya, dia meninggal. Dan ibu saya selalu berkata begini ke kami anak-anak, dia berkata begini, waktu papa di rumah sakit, papa berkata begini, saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati. Karena saya punya 8 anak yang saya harus jaga. Saya tidak mau mati. Papa berkata seperti itu. Tapi saudara, hidup mati itu di tangan Tuhan. Papa saya meninggal saudara. Saudara tahu waktu umur 5 tahun. 5 tahun saudara. Ada sesuatu yang di dada saya ini yang sesak saudara. Ada sesuatu yang sangat sesak di dada saya. Yang manusia tidak bisa ganti. Manusia tidak bisa ganti saudara. No, manusia tidak bisa ganti. Percayalah, manusia tidak bisa ganti. Saya tahu, saya alami saudara. Manusia tidak bisa ganti. Ya, saya masih ingat kalau teman-teman saya, ya, saya tidak mau sebut nama. Teman-teman saya lihat, papa mereka datang berkata, ayo makan sama-sama. Saya melihat saudara, teman-teman saya itu makan dengan papa mereka. Saudara, ada suatu rasa cemburu, iri yang luar biasa sekali. Waktu saya membesar sebagai seorang remaja, ada suatu rasa, saya bertanya, Tuhan, kenapa papa saya harus mati? Kenapa saya tidak pernah alami kasih Bapa? Nah saudara, itu membuat dada saya ini sesak sekali saudara. Bertahun-tahun saudara, saya tidak pernah alami kasih Bapa. Tidak pernah pun saudara seorang pria atau seorang lelaki datang ke saya, peluk saya. Tidak pernah saudara ya. Tidak pernah. Tapi saudara, dada ini sesak. Pikiran ini bertanya, why? Why Lord? Why? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa harus begitu? Kenapa harus begitu saudara? Saya bertanya kenapa harus begitu? Nah saudara tahu, ya waktu berlalu begitu saudara. Saya masih ingat tahun 92 saya ke sekolah Alkitab di Indonesia. Saya ke sekolah Alkitab di Indonesia. Sebetulnya saya kirim surat ke 6 sekolah Alkitab di Indonesia. 6 balas. Saya bingung mau ke sekolah Alkitab mana. Tapi saudara, waktu saya berdoa, doa yang sangat sederhana, seorang bingung yang berdoa dengan doa yang sangat sederhana, saya berkata dengan Tuhan tuntun saya. Sekolah Alkitab mana yang saya harus pergi? Saudara tahu, saya lihat sekolah Alkitab ke 6 surat yang saya terima di sekolah Alkitab. Ada satu yang begitu kayak connect dengan hati saya, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Tawamangun di Jawa Tengah, Solo. Saya pergi ke sekolah itu, saudara. Saya tidak tahu Solo di mana. Saya tidak tahu Tawamangun itu apa. Itu makanan kah, binatang kah, itu t-shirt, brand t-shirt. Saya tidak tahu, saudara. Saya tidak tahu Tawamangun itu apa. Tapi saya tahu saya akan ke sekolah Alkitab. Saya pergi ke Jakarta, dari Jakarta teman saya antar. Singkat ceritanya saudara, seperti ini. Suatu hari, saya di sekolah Alkitab. Ini selesai makan malam. Sesudah selesai makan malam saudara, saya dalam perjalanan pulang dari kantin mau ke bilik saya. Tiba-tiba saudara, hari itu saya melihat, saya merasakan ada pribadi yang memegang bahu saya. Dia bawa saya masuk ke dalam gua doa. Saudara, hari itu saya kunci pintu saudara. Saya berteriak di sana. Saya berkata begini, kenapa papa saya harus mati? Kenapa papa saya harus mati? Saya bertanya dengan Tuhan, why Lord, why Lord, why? Saya bertanya dengan Tuhan.
saudara, hari itu saya mengalami satu encounter dengan Tuhan yang tidak pernah seumur hidup saya alami. Saudara, dalam gua doa itu hanya satu orang bisa masuk dalam gua itu, saudara. Waktu saya dalam gua doa itu hari itu, saudara, saya merasa ada satu pribadi yang berdiri di depan saya. Tuhan berdiri di depan saya dan Tuhan berkata begini, Matthew, aku papamu, I'm your father, mari peluk aku. Saudara, waktu saya peluk pribadi itu, saudara, waktu saya peluk Tuhan, pribadi itu, saudara, dada yang sesak ini, saudara, lepas begitu saja. Lepas begitu saja, saudara. Dada yang sesak ini lepas begitu. Lepas, saudara, saya merasa satu ketenangan. Saya merasa seperti jiwa ini tadi yang gundah gulana, tidak tenang. Tiba-tiba, saudara, mendapat ketenangan. Saya encounter Tuhan pada waktu itu di dalam gua doa di Solo, Jawa Tengah, Tawamangu. Saya mengalami encounter dengan Tuhan. 2 minggu kemudian, saudara, 2 minggu kemudian, pemimpin sekolah Alkitab saya sangat terkenal untuk pengajaran hati Bapa. Nah, ini saya katakan tadi, saudara, saya tidak mengenal beliau, saya tidak tahu namanya siapa, saya tidak tahu siapa pemimpinnya, saya tidak tahu apa spesialisnya, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan suruh saya pergi ke sekolah tinggi teologi. Saya pergi ke sekolah tinggi teologi tanpa tahu apa-apa. Nah, pemimpin sekolah Alkitab saya ini, saudara, seorang sangat terkenal untuk hati Bapa. Sesudah saya mengalami encounter dengan Tuhan dalam gua itu, 2 minggu kemudian, karena kami hampir 400 mahasiswa di sekolah Alkitab, saudara, sekolah tinggi teologi itu 400. Kami tidak ibadah di gereja, kami ibadah di dalam sekolah. Di dalam sekolah kami ibadah. Nah, saudara, hari itu, saudara, apa yang terjadi? Dia berkata begini, anak-anak, dia panggil kami children, dia berkata, anak-anak, hari ini papi akan khotbahkan tentang the power of embracing, kuasa daripada dekapan. Dia berkata begitu, dia akan khotbahkan. Saya masih bingung, tidak mengerti, karena waktu itu bahasa Indonesia saya tidak selancar seperti sekarang. Saya tidak mengerti, saudara. Tapi saya ikutilah, saya dengar khotbahnya. Tapi saya tahu, saudara, waktu dia khotbah, ada sesuatu yang bergejolak di hati saya ini. Waktu dia khotbah, ada sesuatu yang dalam hati saya ini, Tuhan lagi berurusan. God is dealing something in my life, saudara. Tuhan lakukan sesuatu dalam hati saya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Waktu dia sedang khotbah, kemudian dia berkata gini, akhir dari khotbahnya, dia berkata begini. Dia berkata, Tuhan bicara ke saya. Tuhan bicara ke saya. Tuhan berkata dengan saya, hari ini, perlu semua 400 lebih mahasiswa. One by one. Saudara, hanya orang yang punya pikiran yang waras, dia akan pikir apa perlu 400 mahasiswa. Tapi hari itu saya tahu, pesan ini buat saya. Saudara, dia peluk one by one, satu persatu dia peluk. Waktu giliran saya, saudara, dia peluk saya. Saya itu seperti lilin, cair begitu, saudara. Dia peluk saya seperti lilin itu cair sekali. Cair begitu saja, saudara. Nah, saudara, hari itu saya mengalami encounter dengan Tuhan kedua kalinya. Tuhan berkata dengan saya begini, aku Bapakmu, aku memelukmu di dalam gua. Sekarang hamba Tuhan ini, Vigo, seorang bapak, memelukmu. Saudara, hari itu hidup saya tidak pernah sama lagi. Hidup saya tidak pernah sama lagi. Karena saya mengalami encounter with God. Saya mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda hari ini punya krisis hati Bapa, Anda punya krisis hati Bapa, saudara, dan Anda merasa papamu tidak pernah peluk Anda, papamu tidak pernah peluk, papamu tidak pernah berkata I love you, papamu tidak pernah berkata dengan Anda, saudara, anak, I'm proud of you, saya bangga dengan Anda. Saudara, kalau Anda waktu kecil, waktu lahir papamu meninggal, Anda tidak pernah rasakan kasih seorang Bapa. Hari ini, saudara, it's your time. Ini waktumu, saudara. Benar. Ini waktunya, saudara. Kalau Anda sudah dengar pesan ini buat Anda. Ini pesan buat Anda, saudara. Hari ini, Bapa yang baik, Dia memeluk Anda.
saudara, dimanapun kau berada saat ini, engkau berkata, aku tidak pernah mengalami kasih Bapa. Aku tidak pernah mengalami kasih seorang Bapa. Yang aku mengalami hanya luka, hanya derita, hanya dada yang sesak. Hari ini saudara, this is a message for saudara. Bapa berkata begini, aku mengasihi engkau. Aku mau memeluk engkau. Karena engkau lebih special. Anda unik di mataku. Saudara, mari. Setiap kita. Makanya saudara, tadi Mikael pasal 4 ayat 6 berkata gini, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Menjadi kehendak Tuhan untuk memulihkan hati bapa. Bapa-bapa dipulihkan dengan anak-anaknya, dan anak-anak dipulihkan dengan bapaknya. Hari ini is your hour. Kalau 20 lebih tahun lalu, saudara, hampir 29 tahun lalu, saya mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saya mengalami pertemuan dengan Tuhan. Hari ini, Anda bisa mengalami pertemuan dengan Tuhan. Hidupmu tidak akan sama. Percayalah saudara. Hidupmu tidak akan sama. Saudara, Alkitab berkata begini, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan aku tidak akan sekali-kali meninggalkan kau. Ini janji Tuhan buat kita. Ini janji Tuhan buat kita loh saudara. Bisa tidak kita pegang janji Tuhan ini dan berkata, Tuhan, Engkau Bapakku, aku mau mengasihi Engkau. Saudara, kalau hari itu saya tidak pernah mengalami pemulihan hati Bapa, hari ini Matthew adalah seorang Bapa yang luar biasa kejam, saudara. Saya akan membesar anak-anak saya dengan satu luka yang sangat mendalam, yang mungkin sulit untuk diobati, saudara, kecuali Tuhan yang mengobati. Kalau hati saya ini tidak pernah dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa ada begitu banyak orang mereka mengalami luka yang sangat mendalam? Kenapa saudara? Kenapa banyak? Saudara, saya pernah khotbah suatu hari di Full Gospel Businessman Fellowship. Saya pernah khotbah tentang hati Bapa. Saya lagi khotbah mungkin 3 menit, 5 menit sebelum selesai. Saya mengajak mereka ke penyembahan. Tiba-tiba saya mendengar seorang uncle umur 65 tahun berteriak saudara. Saya pun kaget saudara, dia berteriak. Habis itu dia berkata dengan saya, can I help you? Saya bilang, mari. Saya peluk dia peluk saya. 65 tahun. Saya tanya dia kenapa. Dia berkata begini, waktu saya masih kecil, ibu saya dengan papa saya perlakukan saya macam binatang. Saya benci dengan mereka. Papa dan ibu saya perlakukan saya seperti binatang. Maka saya benci mereka. Waktu mereka tua, mereka tidak punya kekuatan, saya siksa mereka. Kenapa? Karena saya mau balas dendam. Saudara, dengar baik-baik. Balas dendam itu orang yang tidak punya moral. Orang yang tidak punya pikiran waras. Jalan keluarnya adalah pemulihan. Nah, saya peluk dia, saya berdoa untuk dia, saudara. Saudara, 65 tahun. Coba bayangkan saudara ya, kalau Anda hari ini umur 30 tahun, Anda belum mengalami krisis hati Bapa, Anda belum mengalami pemulihan hati Bapa, Anda punya cucu, Anda punya cicit, ini sama loh akan bawa kemana-mana Anda pergi. Anda mau melihat anakmu, cucumu, cicitmu mengalami krisis hati Bapa dan luka? Saya percaya kita tidak mau. Kalau Anda tidak mau, please, hari ini, harinya Tuhan buat Anda. Di hari Bapa ini, selain Anda memberikan pemberian terbaik buat Bapa Anda, Bapa biologis Anda bisa memberikan pemberian terbaik kepada Tuhan dengan mengalami pemulihan hati Bapa. Dan saya percaya, saudara, saya sangat yakin dan percaya, kalau Anda datang kepada Tuhan, tangan Tuhan terbuka lebar. Dia akan menerima Anda apa adanya. Kalau Anda datang kepada Tuhan hari ini dan Anda berkata, Lord, please help me.
pulihkan hidupku. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan memulihkan hidupku. Mari kita berdoa, saudara. Setiap kita berdoa saat ini, saya minta Anda berdoa. Saya minta Anda berdoa, saudara. Setiap kita berdoa. Tidak ada lihat ke kiri, lihat ke kanan. Setiap kita mau berdoa. Kalau selama ini engkau terluka, engkau mengalami krisis hati Bapa, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan. Karena aku tidak mau sama, tapi aku mau hidupku dipulihkan. Mari, pulihkan hidupku Tuhan. Lord, please heal me, so that I will never be the same again. Supaya aku tidak akan sama lagi. Aku mau mengalami encounter dengan Tuhan. Di mana pun kau berada, saudara. Engkau berdoa saat ini. Saya percaya Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, Dia pasti pulihkan hidupmu. Karena engkau unik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hamba-Mu mengalami pemulihan 20-an tahun lalu, aku yakin dan percaya setiap jemaat yang sedang mendengar pesan ini, mereka juga akan mengalami encounter dengan Tuhan. Hidup mereka berubah, cerita hidup mereka berubah. 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, mereka akan bersaksi bagaimana mereka mengalami pemulihan hati Bapa. Terima kasih Bapa. Heal your people, Lord. Kami berterai ke doa kami di dalam nama Yesus.